3, 2, 1, go ya. Masih bareng saya I ya. Ini di channel Relawan Kaliloji. Nah, sekarang saya ditemani salah satu, nggak tahu nih ini orang tahu apa. Spesies manusia. Spesies manusia. Nah, ini saya di sini sudah ditemani salah satu dari pegiat lingkungan. Kalau lihat mukanya sih bukan pegiat lingkungan, tapi coba kita tanya-tanya. Oke. Hati saya Hello Kitty, Mas. Oke, halo Mas Ro. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, I'm fine. So far so good. Oh, so far so good. Oke. Nah, teman-teman yang belum tahu ya, ini Mas Antoni. Beliau ini salah satu pegiat lingkungan di Kota Pekalongan yang sudah keliling dunia, belum Mas? Dunia dan akhirat. Nah, Mas Antoni ini adalah salah satu inspiring juga buat teman-teman semua yang sudah kenal ataupun yang belum kenal. Adalah salah satu orang yang punya masa lalu Agak suram, Mas. Oke, nggak apa-apa karena setiap orang itu punya masa lalu. Oke, Mas Antoni gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, aktivitas sekarang apa, Mas? Aktivitas sekarang masih seperti biasa, rutinitas mencari uang. Yes. Dan juga tetap aktif di kegiatan sosial dan lingkungan, Mas. Oke, Mas jangan takut gini dong, Mas. Saya nggak menyeramkan kok. Oh, awal-awal nih, Mas ya. Apa sih yang mendasari Mas Antoni ini untuk tergerak hatinya dalam persoalan lingkungan? Saya tergerak untuk permasalahan lingkungan dan sosial itu saya tergerak itu karena konsep hutang. Oke. Jadi saya merasa saya punya hutang kepada sang pencipta saya, kepada sang Khalik gitu loh. Saya bertemu dengan seorang tokoh agama, juga tokoh masyarakat Kota Pekalongan yang alhamdulillah beliau bisa merangkul saya dan memberikan pemahaman tentang hidup. Dan akhirnya saya tergugah, Mas. Oke, jadi berawal dari ketemu dengan tokoh agama yang lantas bisa menggugah Mas Antoni untuk lebih bermanfaat lagi di dunia lingkungan. Iya. Oke, nah selama dalam perjalanannya itu hal apa aja, Mas, yang mungkin kita kan misal dari maaf ya, orang yang dulunya seperti itu langsung berpindah nih ke orang yang seperti itu, ada semacam tantangan atau problematika sendiri yang dialami? Itu pasti, Mas. Jadi ya ketika saya mulai istilahnya berhijrah, itu banyak tantangannya. Ada dari kawan-kawan yang mencibir, tapi ya selain ada yang mencibir juga ada yang mensupport gitu loh. Jadi menurut Abah yang saya tuakan itu, guru saya itu, jangan takut, maju aja. Tobat itu gampang, yang susah itu istiqomahnya. Asik. Nah, dan saya saat ini sedang berusaha untuk istiqomah itu. Oke. Berarti selama ini sudah mengalami hal-hal yang dicibir, terus juga mungkin teman-teman juga ngapain sih lo yang dulunya kayak gini berubah kayak gini, palingan juga buat pencitraan kayak gitu ya. Nah, setelah itu apa yang Anda lakukan? Kalau saya mendengar cibiran itu, saya anggap I don't care saja. Asik. Bahkan ada yang cibiran yang keras itu saya anggap sebagai penyemangat saja. Iya, seperti itu, Mas. Jadi lebih ke untuk memotivasi diri menjadi lebih baik gitu ya. Juga yang memotivasi saya menjadi seperti sekarang ini adalah yang seperti guru saya katakan adalah konsep hutang, Mas. Oh, gini, Mas. Saya balik tanya ke jenengan. Oke, siap. Berapa usia Anda sekarang? 34. Berapa banyak atau berapa kilo buah yang sudah Anda makan? Enggak terhitung, Mas. Sudah berapa banyak biji yang Anda tanam untuk mengembalikan buah? Oh, Anda masih hutang dengan sang pencipta. Oke. Berapa banyak yang pohon yang sudah Anda tebang dan berapa banyak pohon yang sudah Anda tanam? Nah, tapi kan ketika saya makan buah, kan saya beli sama orang. Jadi saya nggak hutang dong. Ya, jangan berpikir seperti, Mas. Sekarang menurut saya ini, yang namanya bumi beserta isinya itu bukan warisan nenek moyang kita, Mas, tapi itu adalah warisan untuk anak cucu kita. Kalau seperti orang-orang berprinsip seperti panjenengan, kita tahu kan buah durian kenapa mahal? Karena sudah langka. Dan buah durian yang kita makan saat ini, kita konsumsi saat ini, itu yang menanam adalah kakek-kakek kita. Kalau buah durian itu mati dan kita tidak menanam, mungkin kelak anak cucu kita akan makan durian dalam bentuk ekstrak permen atau mungkin kembang gula, Mas. Miris sekali, bukan? Ya, bisa jadi. Oke, berarti sebuah konseptual ya, konseptual dari yang namanya ngerasa kayak berhutang kepada Tuhan dan
akhirnya masuk ke ranah lingkungan. Setelah itu bersama teman-teman komunitas. Nah ini nih. Ini yang kemarin saya lihat hari Jumat itu ya, 10 tahun KPKL ya. Anda ini salah satu relawan KPKL atau hanya cuma numpang eksis saja, Mas? Ya terserah anggapan orang, bisa dikatakan numpang eksis ataupun relawan, ya terserah orang menganggap saya apa. Tapi saya pribadi membutuhkan kendaraan untuk perjuangan dalam kegiatan lingkungan dan sosial, Mas. Kita nggak mungkin bisa bergerak sendiri tanpa relasi atau kawan-kawan. Oke, berarti bukan cuma pencitraan ya untuk di KPKL ya? Alhamdulillah, saya tidak butuh pencitraan. Bahkan saya pribadi, saya tidak butuh pengakuan dari orang. Bahkan saya tidak butuh pengakuan dari Tuhan juga. Asik. Ya. Lebih menarik sekali nih, tidak pengen punya pengakuan dari sesama manusia, bahkan sama Tuhan ya. Terus apa yang ingin Anda akui, Mas? Saya hanya cuma belajar ikhlas dalam melakukan sesuatu. Oke, gitu. Jadi saya tidak merasa terintimidasi atau merasa diiming-imingi suatu bayaran atau bahkan pahala pun. Saya mencoba untuk tidak pedulikan. Jadi saya hanya mengalir saja, ikhlas saja. Keren. Nah, selama 10 tahun ini di KPKL, yang Anda juga salah satu dari relawannya itu, sudah apa aja yang Anda berikan? Kalau saya sendiri kan bergabung dengan KPKL itu kira-kira di tahun 2016. 2016. KPKL mulai tahun 2014. Berarti 2 tahun setelah adanya KPKL. Saya baru bergabung. Karena saya baru pulang dari perantauan. Oke. Tapi sebelum di KPKL saya pernah mendirikan komunitas juga, namanya Komunitas Biji. Dan itu kemudian saya beraliansi mencoba merangkul kawan-kawan pegiat lingkungan dan sosial di Kota Pekalongan, bahkan klub-klub otomotif yang dulu disupport oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oke, keren sekali. Dulu ada namanya FKH, Forum Komunitas Hijau Kota Pekalongan. Oke. Dan kebetulan saya di situ posisinya wakil ketua, Mas. Oke. Nah, semenjak saya tinggal ke Jakarta, saya pulang. Nah, ini ada wadah baru yang mungkin sangat keren sekali. Dan saya berminat, saya bergabung di situ. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bisa eksis. Nah, sampai sekarang menjadi salah satu pilar dari relawan Haliloji. Nah, hal menarik apa yang membuat Anda ini bertahan di KPKL? Menurut saya semuanya itu menarik, Mas, termasuk problematika. Terus namanya suatu wadah, komunitas ataupun keluarga itu pasti ada fenomena, ada gesekan. Di situ timbul permasalahan dan kita mencoba mencari solusinya gitu. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di situ. No. Maksud saya dari sekian proses pasti ada satu hal. Oh, ini ngerasa, gue banget nih di tempat ini, kayak gitu. Ya, menurut saya KPKL itu adalah rumah yang tepat untuk saya untuk bernaung dan bergerak dalam kegiatan lingkungan. Oke, berarti merasa bahwa KPKL ini adalah rumah kedua ya? Mungkin seperti itu ya? Ya. Oke. Nah, setelah merasa bahwa KPKL ini adalah rumah kedua, pernah nggak sih berpikir bahwa pengen menularkan rumah kedua ini ke teman-teman semua? Sudah, Mas. Dan itu sudah saya praktekkan. Jadi gini, saya juga membentuk sebuah komunitas lokal di tempat saya, di kelurahan tempat saya tinggal. Oh, rumahnya mana, Mas? Saya kebetulan di daerah Poncol. Oh, Poncol. Jadi saya membentuk komunitas kecil di situ bersama masyarakat. Ya, visi misinya sama untuk menjaga lingkungan juga. Dan hampir mirip-mirip dan pergerakannya juga di sekitaran sungai juga. Oke, jadi masih tetap tentang lingkungan ya. Ya. Apalagi, nah ngomong-ngomong soal sungai, sekarang kita kan tahu bahwa Sungai Kaliloji yang dulunya bersih, ya kan, sekarang sudah tercemar limbah yang sangat banyak sekali, dan yang sekarang itu sudah dibuat bendungan gerak, kayak gitu kan. Lantas apa sih yang akan dilakukan KPKL setelah hal ini terjadi? Sebenarnya untuk melawan yang namanya birokrasi itu susah, Mas. Tapi yang dikatakan susah itu bukan berarti kita tidak bisa. Oke, berarti masih ada kesempatan dan masih ada potensi ya untuk melakukan hal-hal itu ya. Siap, jadi perlu jenengan-jenengan ketahui semua bahwa di komunitas peduli Kaliloji itu kita tidak cuma bergerak turun ke lapangan terus aksi kerja bakti atau itu, tapi kita juga bergerak di edukasi dan birokrasi juga. Oke. Oh, berarti lebih komplit ya ternyata ya.
Ya alhamdulillah kita komplit Mas. Jadi sekarang kalau kita bergerak cuma unjuk gigi saja di lapangan kerja bakti dan lain-lain, ya monggo lah itu. Tapi kita lebih mencoba melangkah ke depan, menubrak yang namanya birokrasi. Kita juga butuh sounding dengan dinas-dinas terkait. Itu harus, karena up and down dari sebuah perubahan juga harus dilakukan dari masyarakat dan juga dari pemangku kepentingan. Setelah apa yang Anda lakukan dengan KPKL dan teman-teman seperti itu, ada nggak sih beberapa pemangku kepentingan yang merasa tersaingi atau merasa, ini ngapain anak mau cari muka gitu? Kalau merasa tersaingi itu terserah mereka Mas, dan, dan saya sendiri pribadi tidak ambil pusing soal masalah itu. Cuek aja ya. Kita cuek aja. Yang penting kita jalan, kita nggak merasa mengganggu orang lain, kegiatan kita positif, so what gitu loh. Oke. Keren nih. Jadi ngerasa bahwa lo mau ngomong apa terserah, yang penting gua lakuin ya. Selagi itu dalam ranah kebaikan untuk masyarakat, ngapain kita peduli omongan orang gitu ya. Kita malu Mas kalau baru problem kecil kan, hanya karena batu sandungan kita dicaci, terus kita mendapat tantangan kecil, kita langsung nyerah, kita malu Mas. Karena nabi besar kita Mas, nabi besar kita itu berjuang sangat berdarah-darah sekali Mas. Diludahin, dilemparin kotoran, bahkan diajak berperang, rawan dengan tiap hari nyawanya terancam. Beliau tidak pernah menyerah mensiarkan agama Islam. Dan beliau nabi besar kita, termasuk salah satu idola saya. Oke, keren sekali. Nah, ternyata di balik wajahnya yang seperti preman ini, beliau juga punya hati yang sensitif juga ya. Ini salah satu gambaran bahwa kita tidak boleh melihat seseorang dari casingnya. Iya, contohnya Mas Antoni ini, walaupun dia, Anda tersinggung nggak sih kalau saya ngomong kayak gitu? Alhamdulillah saya tidak tersinggung Mas. Tapi walaupun Anda tersinggung, gua cuek sih. Gua suka kayak lo. Oke ya, teman-teman semua, bahwa ternyata untuk berbuat kebaikan dari apapun latar belakangnya itu kita tidak dilihat. Contohnya Mas Antoni ini, beliau ini salah satu pegiat lingkungan yang jadi inspirasi juga buat teman-teman di kampungnya, teman-teman yang lainnya. Nah, di tahun 10 tahun ini, KPKL ini, permasalahan yang paling besar yang sekiranya membuat Mas Antoni hopeless atau putus asa, udah gua nggak mau lagi gabung ke KPKL karena masalah ini. Ada nggak seperti itu? Ya sebenarnya kadang ada seperti itu, tapi saya percaya tidak mungkin gembok itu dibuat tanpa kunci Mas. Jadi setiap ada permasalahan atau konflik itu pasti ada solusi, dan kita berusaha untuk mencari kunci tersebut dan kita selesaikan. Kalau kuncinya bercampur dengan kunci yang lain kan kita bisa pesen di tukang kunci Mas. Tersebut gitu. So berarti lebih mencari jalan instan kayak gitu? Bukan instan. Kalau ada yang lebih gampang, kenapa kita nyari yang susah gitu? Oh kayak gitu. Jadi kalau ada yang gampang, kalian cari yang susah. Oke, berarti Anda itu tipe orang yang nggak mau ribet. Ya ribet itu sebuah seni juga Mas. Oke, dari kalau mana? Kita bisa ambil jalan yang terdekat, kenapa kita harus muter-muter gitu loh? Itu satu memakan waktu, banyak proses, dan nanti kan toh hasilnya juga sama kan. Oke, ya sebenarnya sih nggak juga, cuman setiap orang kan punya pilihannya masing-masing. Oke, dari sekian 10 tahun ini saya penasaran, hal kecil apa atau hal besar apa yang membuat Mas Antoni ini ngerasa bahwa KPKL ini harus ada? Itu harus ada Mas, karena KPKL itu bukan sebuah komunitas biasa. KPKL itu adalah sebuah rumah yang dibangun dari rasa simpati dan diwujudkan dengan empati. Wah, keren. Menurut saya kalau cuma simpati saja itu bullshit, omong kosong gitu. Kalau tidak diwujudkan dengan empati, kita merasa simpati dan kita mewujudkannya dengan tindakan dan aksi. Oke, berarti ide ketika tidak direalisasikan hanya akan jadi uap. Bagi hal yang sama, ketika simpati itu tidak direalisasikan, sama saja omong kosong ya. Seperti layaknya ucapan duka cita aja Mas, turut berduka cita, habis itu kita ketawa gitu. Enggak, itu cuma Anda, saya mah enggak. Oke, untuk next nih,
kedepannya dari yang udah 1 dekade ini, 10 tahun di tahun 2025 ini, untuk Bang Antoni sendiri pengennya seperti apa sih untuk KPKL itu? Keinginan saya tidak muluk-muluk, Mas. Keinginan saya, kita kemarin baru saja merayakan 1 dekade. Keinginan saya kita masih bisa merayakan anniversary yang 2 dekade, 3 dekade, 4 dekade sampai 5. Jadi keinginan terbesar saya adalah regenerasi. Jadi saya ingin mengajak adik-adik kita, anak-anak kita, ayolah kita gabung, kita kerja bareng, berpikir bareng untuk Pekalongan, untuk Indonesia. Nah, ini yang paling penting, bahwa sebuah organisasi itu bisa bertahan, salah satunya hal yang paling utama adalah regenerasi. Di KPKL sendiri itu bagaimana untuk regenerasi? Untuk regenerasi kita memang agak mengalami sedikit kendala, Mas. Tapi ya kendala itu adalah menurut saya adalah bagian dari proses. Dan itu harus kita pecahkan solusinya. Dari tadi Anda berbicara solusi-solusi terus. Apakah sudah menemukan solusi terkait dengan regenerasi? Solusi kita sudah ketemu dan kita sedang melakukan solusi tersebut, Mas. Dengan cara saya mengajak kawan-kawan yang baru mendirikan komunitas untuk bergabung dengan kita. Ya kita saling tukar ilmu. Bagi saya itu sudah tidak ada lagi kata senior ataupun junior, karena kita itu sama. Oke. Jadi di KBKL itu lebih ke teman-teman itu sama. Jadi entah yang senior, entah yang junior, yang baru gabung itu sama. Jadi nggak ada senioritas ya. Tidak ada senioritas, tidak ada junioritas. Ya. Tapi kita di sini tetap mementingkan etika. Oke, keren. Nah, saya pengen tahu, Mas, dari 2025 ini kan sebentar lagi. Terus harapan KPKL untuk bisa lebih show up, lebih punya gebrakan itu seperti apa? Mungkin ada planningnya? Sebenarnya kita ada planning untuk rencana aksi di tahun 2025, 2026, 2027 itu kan sudah ada, Mas. Tapi untuk sementara tidak saya buka dulu. Kita tunggu aja episode berikutnya gitu. Spill sedikit lah. Spill sedikit, Mas. Kita tahu Pekalongan kota kita itu mempunyai problematika yaitu banjir rob dan sampah. Juga kalinya penuh limbah dan lain-lain. Nah, kita kan sudah menemukan solusi untuk penanganan masalah sampah tersebut, Mas, dan rencananya solusi itu akan kita laksanakan di tahun 2025 dan semoga pergerakan kita bisa membawa hasil yang memuaskan. Oke, siap. Berarti sudah ada planningnya di 2025 ini dari KPKL sendiri. Cuman untuk Mas Antoni ini masih malu-malu ya untuk membuka. Bukan malu, Mas, kita takut planning kita dijalankan orang lain. Oh, itu pernah. Jadi pernah. Alhamdulillah pernah, Mas. Oke, kalau gitu gua pengen nanya dong. Karena dia yang udah ngebuka sendiri, jadi apa sih sampelnya? Jadi misal KPKL punya program ini nih, tapi karena sudah di sharing ke teman-teman, ternyata dijalankan oleh orang lain. Sebenarnya kita enggak masalah sih kalau program itu dijalankan dengan baik dan benar gitu loh. Tapi karena plan atau konsep perancangan aksi tersebut kita baru buka setengah dan mereka menjalankan setengah itu, ya akhirnya program itu berjalan dengan tidak sempurna, maka tidak terselesaikan. Dan itu yang sangat kita sayangkan. Berarti sebenarnya masalahnya bukan programnya dicuri atau tidak, tapi mereka melakukan hal itu secara setengah-setengah gitu. Itu yang sangat kita sayangkan seperti itu. Harusnya kalau mereka mau melakukan planningnya itu harus full ya, kayak gitu ya. Karena gini, Mas, kita di KPKL sendiri itu tidak ada rasa ingin bersaing dengan komunitas manapun. Karena itu kita sudah buktikan, kita sudah berkegiatan, kita merangkul dengan komunitas yang lain. Dan alhamdulillah komunitas lain pun juga menyambut kita dengan baik. Ya sama lah, mereka punya kegiatan, KPKL juga diundang gitu loh. Oke, berarti sama-sama berkolaborasi. Nah, closing statement, Mas. Sebelum ke closing statement, saya ingin tahu harapan Mas Antoni sendiri di tahun 2025 untuk Pekalongan terkait dengan masalah sampah. Untuk 2025 saya punya harapan Pekalongan harus berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kalau itu terlalu normal lah, yang spesifik gitu. Untuk spesifiknya kan gini, Mas. Kita lihat fenomena sekarang kan khususnya Kali Loji kan, itu mengalami masalah dengan
tumbuhnya populasi enceng gondok yang sangat pesat dan airnya juga berwarna pekat, berwarna-warni. Tadi itu kita sudah mulai menjalankan aksi tersebut untuk menangani permasalahan tersebut, Mas. Kita mencoba membahasnya enceng gondok tersebut, dan kita juga sedang mengembangkan sebuah proyek untuk gimana caranya kita menemukan alat pengolahan limbah yang murah meriah dan bermanfaat. Jadi pilot project untuk 2025 ini KPKL sendiri sudah punya salah satu solusi ya, tapi mungkin belum bisa di share di malam hari ini karena takutnya nanti kalau dilakukan oleh orang lain tapi tidak sempurna malah menjadi satu masalah baru kayak Sangat gitu. disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Nah, closing statement sendiri dari Mas Antoni ini untuk KPKL, teman-teman relawan dan relawan di luar KPKL, apa Mas? Untuk apa itu ya? Apa sih yang pengen mungkin dari komunitas KPKL, kesulitan teman-teman atau apa kayak gitu? Kalau saya gitu, keinginan kalau kita kan menginginkan perubahan, Mas, untuk kalian yang Yes. baik. Kalau kita ngomong perubahan itu sangat konyol sekali kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. Berarti dari Oke lah, kalau kita mau mengajak orang agar tidak buang sampah sembarangan, minimal kita sudah mempraktekkan hal tersebut. Gitu. Jadi kita jangan pernah bermimpi untuk merubah dunia kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri. berarti kita nggak mungkin nih merubah suatu kaum, tapi kalau kitanya sendiri juga nggak mau Tuh. berubah. Jadi istilah Jawa itu jarkoni, Mas. Bisa ngajar tapi gak bisa ngelakoni. Oke. Oke, terima kasih untuk Bang Antoni ya. Malam hari ini sudah ngobrol soal lingkungan KPKL yang walaupun belum terlalu banyak, tapi memang kita hanya sedikit dulu. Karena next kita akan ngobrol lagi tentang KPKL, sampah, dan edukasi terhadap lingkungan, manusianya, dan lebih banyak lagi. Tentunya tetap di channel Relawan Kaliloji. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau perlu di-share. Salam lestari. Oke, terima kasih buat teman-teman dan tentunya saya undur diri ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk channel YouTube dari Relawan Kaliloji. Bye-bye.